Hai, saya Aziz Azizi dan saya sedang berada di Kabupaten Purwakarta, tepatnya di Situ Bulet, di mana konon katanya di sini adalah tempat pemandian badak pada saat itu. Nah, saya di sini mengajak teman-teman untuk berbagi kisah mengenai tempat pemandian badak ini. Dan mohon maaf saya memakai masker karena untuk melindungi kesehatan saya dan mengikuti kebijakan pemerintah. Nah, saat ini saya sedang berada di gerbang utama Situ Bulet, di mana kalau misalnya kita mau masuk ke dalam harus melalui gerbang ini karena ini adalah gerbang satu-satunya. Dulu memang ini tidak di gerbang seperti ini dan kita bisa masuk secara bebas mau melalui lewat mana saja gitu. Namun hari ini setelah adanya renovasi dan pemberlakuan undang-undang Pemda, ini dibatasi seperti ini. Sekarang mari kita berkisah. Konon katanya pada beberapa abad yang lalu ini adalah sebuah pemandian badak, di mana badak-badak yang berada di Jatiluhur, Campaka itu dimandikan di sini gitu. Karena ini adalah sebuah situ yang genangan airnya cukup besar, jadi untuk seekor badak itu bisa sekali dimandikan di sini. Nah, ceritanya pada saat itu, kenapa badak-badak sekarang tidak ada? Karena katanya waktu itu ada ular raksasa yang keluar tiba-tiba di dalam air dan muncul di permukaan. Hingga badak-badak ini lari ketakutan dan nantinya akan melewati gang badak. Lalu katanya juga kuping dari si badak ini terlepas di Celibadak. Sambil kita menuju ke belokan Celibadak, saya akan menjelaskan bagaimana Purwakarta bisa menjadi sebuah kabupaten. Mengenai sejarah Purwakarta sebelum adanya Situ Bulet, Purwakarta sendiri dibangun oleh Dalam Salawat atau RAA Suryawinata. Disebut demikian karena beliau selalu membaca salawat di mana saja dan kapan saja, tak ada waktu yang terlewat. Konon beliau pindah ke kabupaten di sebelah barat Situ Bulet sekarang setelah mendapat ilafat yang diterimanya setelah salat istikharah. Antara tidur dan tidak tidur, beliau mendengar suara bahwa ibu kota Kabupaten Karawang harus dipindahkan dari Wanayasa ke sebelah utara, di mana terdapat sebuah kolam, situ, dan 3 batang pohon bunga Tanjung, serta di sanalah harus didirikan kabupaten. Konon kabupaten itu sendiri dibuat pada tahun 1829 sebelum pindah dari Wanayasa ke Purwakarta. Dalam salawat, pindah dari Wanayasa ke Sinangkasih diikuti oleh seluruh keluarga dan pegawai kabupaten. Demikian juga rakyat banyak yang mengantarkannya. Tahun 1830 sampai 1832 Masehi, kepindahan dari Wanayasa ke Sinangkasih tidak mungkin sekaligus karena di tempat baru di distrik Sinangkasih tak mungkin dapat menampung sekaligus sarana bagi keperluan pusat pemerintahan kabupaten. Sebagai kenyataan, di dalam tahun 1830 di distrik Sinangkasih itu masih memerlukan perluasan dengan harus membuka hutan belukar. Sampai tahun 1832 yang tertunda karena kedatangan Cina Makau yang mengacaukan dan melakukan penggarongan. Setelah reda dan dapat tertumpas setelah aman dari perusuh Cina Makau di distrik Sinangkasih, dimulailah pembangunan untuk pusat pemerintahan kabupaten sebagaimana dikemukakan. Di daerah kota Purwakarta yang pada waktu mulai dibangun oleh Dalam Salawat, sebagian besar masih merupakan hutan belukar, di mana terdapat banyak alur-alur tanah yang dalam dan kering. Selain terdapat juga rawa-rawa. Di antaranya terdapat sebuah genangan air situ yang dalam yang kemudian kita kenal sebagai Situ Bulet.
Nah, sekarang saya sedang berada di belokan Celibadak, di mana katanya legenda setempat mengatakan bahwa kenapa belokan ini disebut Celibadak, karena pada saat itu ketika ular besar menyerang pemandian badak di Situ Bulet, nah badak berusaha untuk membunuh ular tersebut namun tidak bisa. Lalu badak berlari ke belokan ini dan ternyata celinya atau kupingnya itu terputus di jalan sini seperti itu.